Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur dan maha mengatur. Salawat beserta salamnya semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Karim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang keterangan yang dijelaskan dalam kitab Hadis Arba'in, karya dari seorang ulama besar yaitu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan dalam sebuah keterangannya, yaitu sebuah hadis yang menjelaskan tentang rukun iman yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Hadis Arba'in tersebut, menjelaskan, mengajarkan kepada kita sekalian tentang apa rukun iman itu. Dalam sebuah hadis itu dikatakan bahwa rukun iman itu adalah antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina wal qadari khairihi wa syarrihi minallah. Yang pertama adalah bahwa sesungguhnya kita beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman. Dikatakan bahwa iman itu adalah tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Menunjukkan bahwa seseorang yang mengatakan dengan seyakin-yakin keimanannya itu, yaitu bahwa dia membenarkan dalam hatinya, mengucapkan dengan lisannya, kemudian dia mengamalkan dengan seluruh anggota badannya. Seluruh perintah Allah dia akan laksanakan, dan larangannya pun akan dia jauhkan. Dalam rangka apa? Mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub ilallah, dengan melaksanakan semua ajaran dan aturan. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan ribuan malaikat. Yang wajib kita ketahui ada 10 dengan tugas masing-masing. Dari berbagai malaikat itu yang dikatakan dengan Jibril bertugas menyampaikan wahyu, Mikail bertugas menyampaikan rizki, Israfil itu meniup sangkakala, Azrail bertugas mencabut nyawa, Munkar dan Nakir bertanya di alam kubur, Raqib Atid mencatat amal kebaikan dan amal keburukan. Munkar wa Nakir tadi saya katakan bertanya di alam kubur, Raqib Atid mencatat amal kebaikan dan keburukan. Malik Ridwan menjaga pintu neraka dan pintu surga. Itu semua dijelaskan sebagai malaikat itu sebagai pembantu ataupun yang menurut kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita harus mempelajari dan memahami dari berbagai tugas malaikat. Seperti kita sehari-hari dijaga oleh malaikat pencatat amal kebaikan, Raqib di sebelah kanan, Atid di sebelah kiri, yang menjadikan wawasan melekat pada diri kita untuk senantiasa berhati-hati dalam bertindak, berucap, dan berkeyakinan. Yang selanjutnya itu iman kepada kitab-kitab Allah yang sudah Allah turunkan, yaitu dengan yang terkenal dengan kitab Samawi. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kitab Taurat, kitab Jabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua harus kita imani. Artinya semua kitab-kitab yang telah Allah turunkan kita harus akui, dan kita harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi-nabi. Yang keempat adalah iman kepada rasul-rasulnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul di alam dunia untuk menjadi penerang dan petunjuk yang menjadikan ajarannya pedoman hidup bagi kita sekalian. Allah menciptakan nabi-nabi di alam dunia ini sangat banyak sekali, yang dikatakanlah sebuah kaul bahwa Allah mengutus nabi-nabi itu 124.000 nabi.
Dan Rasul itu adalah yang diangkat menjadi Rasul ada 313 Rasul. Ini pun harus kita imani dengan keimanan yang sebenar-benarnya iman. Bahwa dengan Nabi Allah, kemudian dengan Rasul Allah, kita yakini bahwa semua makhluk-makhluk Allah yang diutus menjadi Nabi itu adalah makhluk yang mulia. Dan wajib kita mengimani dan kita mencontoh suri tauladan daripada Nabi dan Rasul. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Bahwa kita meyakini alam dunia, alam semesta ini yang indah dan berbagai macam aneka ragam yang ada di alam dunia ini akan Allah habiskan, akan Allah hancurkan pada saatnya. Maka hari itu adalah hari di mana semua kehidupan di alam dunia dan beserta isi-isinya semua akan dihancurkan oleh Allah. Dan hari itu akan datang kepada kita sekalian. Kita harus mengimani. Dan kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa tidak ada seorang pun yang akan hidup selamanya. Tidak ada suatu makhluk Allah yang akan kekal abadi selamanya. Karena dunia ini adalah dunia yang fana. Yang terakhir adalah yang keenam, iman kepada qada dan qadar Allah. Ketentuan Allah yang sudah berlaku sejak zaman ajali. Itu telah ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Dan itu akan terjadi kepada kita menjadi sebuah takdir yang harus kita terima. Baik takdir buruk, takdir yang bagus, itu harus kita yakini semua kebaikan dan keburukan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada peran kita juga di dalamnya ketika kita melaksanakan sebuah perbuatan, kemudian Allah takdirkan perbuatan itu menjadi baik, maka itu akan menjadi baik. Dan apabila takdir itu menjadi buruk, maka perbuatan kita akan dikatakan buruk dalam catatan amal kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan jadi ilmu dan bahan pemahaman bagi kita sekalian untuk melaksanakan rukun iman dengan sebaik-baiknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.